Sore kawan-kawan semua. Eh, Perkenalkan, saya Rifani. Saya perwakilan dari Lapor COVID-19. Saya merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih diberi kesempatan dan diundang ke sini karena apa ya? Kita mempunyai satu wadah untuk mengabarkan bahwa Jakarta tidak baik-baik saja. Majuin lagi. Nah, sebenarnya lapor COVID itu hadir di di awal COVID pada Maret 2020. Waktu itu lapor COVID dibentuk oleh beberapa individu yang memang kala itu resah dengan pemerintah, resah dengan semua yang kebijakan yang waktu itu belum bijak terhadap COVID-19 gitu. Nah, kala itu forum lapor COVID atau platform lapor COVID itu hanya berbentuk data-data, kemudian baru berbentuk spreadsheet yang kala itu kita mendapatkan data-data dari daerah aja susah kayak gitu loh. Dan kala itu kita menjangkau banyak orang di daerah, teman-teman, relawan, dan bahkan data-data tersebut kita olah dan kita sampaikan kepada halayak umum dengan platform yang bernama Lapor COVID-19. Nah, di platform Lapor COVID-19 dari tahun 2020 hingga sekarang kita mencatat bahwa kasus tertinggi, pelanggaran-pelanggaran dan kebijakan-kebijakan yang terjadi di Indonesia itu paling banyak terjadi di Jakarta. Nah, dalam kurun waktu hampir di tahun ketiga Lapor COVID mencatat terjadi 1.000 lebih kasus yang hanya di Jakarta saja gitu loh. Nah, yang pertama itu ada kasus penanganan 3T, treatment, tracing, dan testing gitu loh. Nah, ini tuh aku bacanya pakai data sedikit karena ini takut salah ngomong. Sebenarnya di Jakarta itu kita menerima pengaduan lebih dari 1.000 kasus. Nah, setiap kasus yang masuk ke platform lapor COVID kita akan meneruskan dan kemudian kita akan menindaklanjuti kepada dinas-dinas terkait. Untuk di Jakarta kita menindaklanjutinya kepada dki.go.id, kemudian juga kepada CSR-nya, kemudian juga kepada dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan gitu loh. Nah, kasus yang sampai hari ini itu masih banyak, yaitu ada 4 kasus. Yang pertama tadi yang penanganan 3T, tracing, testing, dan treatment. Kita menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ketika kita menindaklanjutinya kepada Dinkes, kepada dinas pendidikan, dan juga kepada CSR tadi gitu loh. Nah, biasanya setelah kita menindaklanjuti, mereka akan menjawab terima kasih setelah melaporkan case yang ada di sini. Kemudian kan seharusnya mereka langsung menindaklanjuti gitu loh dengan mengimplementasikan kebijakannya, atau memang mereka memberikan layanan-layanan yang sepatutnya mereka lakukan gitu loh. Namun kami menemukan juga beberapa laporan itu tidak ditindaklanjuti, kemudian kita menindaklanjutinya yang kedua gitu, dan akhirnya kita melakukan audiensi kepada beberapa instansi-instansi yang ada di Jakarta. Nah, kala itu kita sempat mengadakan lebih dari 5 audiensi dengan dinas-dinas terkait, namun kemudian kita selalu yang dibilang kita sudah menerapkan kebijakan ini kok, namun kemudian mereka akan menjawab seperti itu lagi. Nah, makanya di 3T tadi kita perlu menjelaskan bahwa pemerintah Jakarta, Pemprov Jakarta tidak pernah serius menanggapi pelaporan-pelaporan mengenai 3T gitu loh. Nah, yang kedua itu ada kasus mengenai yang saat ini sedang dijalani sama lapor COVID, sedang bermasalah dengan salah satu sekolah dan juga salah satu instansi pemerintah. Beberapa hari yang lalu kita menerima laporan dari sebuah sekolah di Jakarta yang menyebutkan bahwa lebih dari 5 siswanya mengalami positif COVID. Nah, kala itu kita mengirimkan tindak lanjutan kepada Dinas Pendidikan Jakarta dan juga dinas lainnya gitu loh. Nah, kemudian kita ditanggapi dan kita melakukan audiensi, namun mereka menolak, itu tuh bukan sekolah kami gitu loh. Nah, tapi ketika kita melakukan posting di sebuah postingan kita di Instagram, ada salah satu dari dinas terkait itu mengomentari bahwa laporan yang kami terima itu tidak valid dan
selalu mereka bilang bahwa mengklaim bahwa ini tuh palsu kayak gitu. Nah, permasalahan ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Jakarta karena adanya proses belajar tatap muka di Jakarta menyebabkan kasus-kasus COVID semakin naik di Jakarta dalam kurun waktu 2021. Nah, yang ketiga itu ada bansos dan vaksin. Nah, di bansos ini kita selalu mencoba meminta kepada Pemprov Jakarta untuk memberikan bansos dan vaksin secara setara gitu loh. Nah, karena pada 2021 hingga sekarang kita menerima beberapa catatan, yaitu belum adanya bansos untuk para disabilitas, dan waktu itu kita mengadakan audiensi dengan Pemprov. Mereka mengklaim bahwa kita menyamaratakan mereka dalam kategori yang berbeda kayak gitu. Nah, di sini tuh kita mencatat bahwa pemerintah Jakarta hingga sekarang masih menjawab ala-ala birokrat. Namun di sini lapor COVID selalu menegaskan beberapa harapan yang terpentingnya itu adalah mengenai bagaimana Pemprov Jakarta itu memang menyediakan infrastruktur, memenuhi prokes yang memang udah secara nasionalnya harus diterapkan di sekolah-sekolah gitu loh. Nah, permasalahan ini juga sangat berkaitan dengan biaya rawat COVID-19 di Jakarta, yang mana rumah sakit tidak memberikan subsidi kepada para penyintas COVID, orang yang terdampak secara positif COVID. Nah, bahkan ada beberapa kasus yang memang sudah masuk ke ranah hukum. Waktu itu juga berkolaborasi dengan LBH Jakarta. Terima kasih LBH Jakarta yang telah membantu secara advokasi. Nah, sebenarnya harapan yang diharapkan oleh lapor COVID itu cuman ya, tolong perbaiki infrastruktur kalian, jangan berikan harapan-harapan palsu dengan jawaban ala-ala politis seperti itu. Terima kasih.